Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1246. Wanita tua Wilson tenang. Dalam situasi ini, dia belum bisa memikirkan ide terbaik. Wendy berkata, "Nenek, kenapa kita tidak menggunakan Wilson Group untuk menekan studio Claire?" "Tidak masuk akal," wanita tua Wilson berkata dengan serius. "Claire bisa mendapatkan pekerjaan dari M. Grant Group, keluarga White, dan keluarga Quinton. Bagaimana kita bisa menekannya?" "Itu benar." Wendy sangat kesal. Selama ini, dia selalu dibandingkan oleh Claire dalam berbagai aspek. Ini membuatnya merasa penuh kebencian pada Claire di dalam hatinya. Dia memikirkan hari-hari Claire dan Charlie. Mereka tidak mengalami badai petir, namun justru menjadi semakin makmur. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat melihat ada dua mobil mewah terbaik di rumah Charlie yang bahkan sangat diinginkan Gerald, dia semakin membenci Claire sampai intinya. Bagaimana Claire bisa menjalani kehidupan yang begitu baik, sedangkan sekarang dirinya sudah terkenal sebagai wanita simpanan di Aurus Hill. Pada awalnya, dia terpaksa dan tidak berdaya untuk mengikuti Kenneth. Lalu dia dilempar oleh Kenneth ke Jeffrey. Tidak masalah bersama Jeffrey, tetapi dia tidak mendapat manfaat dari Jeffrey. Bersama Jeffrey, dia harus menjilat deretan urinoir di Glorious Club. Kejadian itu benar-benar memalukan dia di Aurus Hill. Dirinya saat ini menjadi bahan tertawaan di Aurus Hill. Entah berapa banyak orang yang telah membicarakan dirinya di belakangnya. Wendy merasa bahwa semua ini adalah karena sepupunya Claire. Oleh karena itu, dia sangat berharap bisa melihat Claire akan menderita melebihi siapapun. Jadi dia tiba-tiba memiliki ide jahat, dan berkata, "Nenek, saya punya ide bagus. Jika kita bisa melakukannya, Tuan Webb akan sangat senang, dan bahkan mungkin memberi kita banyak hadiah." "Oh," Nyonya Wilson buru-buru bertanya, "apa rencananya? Cepat katakan." Wajah Wendy dingin, dan dia berkata dengan galak, "Bukankah Claire kesayangan Charlie? Dia dan Claire sepertinya belum pernah berhubungan intim. Dengan kata lain, Claire seharusnya masih menjadi perawan sekarang. Kita mencari seseorang untuk meniduri Claire dan merekamnya. Lalu kita sebarkan di media sosial. Charlie akan pingsan, bukan? Dan Tuan Webb pasti akan sangat senang saat itu." Nyonya Wilson tua mengerutkan kening dan berkata, "Itu memang ide yang bagus. Tetapi kamu harus berpikir jernih. Charlie memiliki koneksi yang bagus di Aurus Hill. Jika kita melakukan hal itu, dia pasti akan menghancurkan kita. Dia sangat dekat dengan Albert. Jika dia mengeluarkan perintah membunuh keluarga kita, bagaimana kita bisa pergi ke Tuan Webb untuk mendapatkan hadiah?" Christopher juga berkata dengan ekspresi ngeri, "Jangan lakukan itu. Donald juga pasti tahu bahwa Claire adalah hidup Charlie. Mengapa Donald tidak mengganggu Claire? Donald pasti takut Charlie akan pergi dan membalas dendam padanya. Jangan lupa, saudara ipar Donald menculik dan menjual anak-anak. Charlie menenggelamkan saudara iparnya bersama lebih dari berkumpul orang di sungai. Jika ada yang memprovokasi Claire, dia akan membantai pelakunya." Ya, Harold juga panik, dan berkata, "Wendy, apakah kamu gila? Jika kita melakukan hal semacam ini, maka keluarga kita pasti akan hancur." Ketika Wendy mendengar keluarganya mengatakan ini, wajahnya penuh ketakutan. Dia terlalu membenci Claire, jadi dia ingin menghancurkannya. Hanya memikirkan cara kejam Charlie akan membalas, dia gemetar. Pada saat ini, Christopher berkata dengan penuh semangat, "Ngomong-ngomong, meskipun kita tidak bisa melakukan apapun pada Claire, kita bisa mulai dengan Elaine." Bab 1247. Yang paling dibenci Christopher bukanlah Hannah yang berselingkuh, tetapi Elaine yang mempermalukan dirinya berulang kali dan membuatnya membencinya sampai ke inti. Memikirkan lebih dari 20 topi hijau berkibar tertiup angin di balkon Elaine, Christopher ingin menghancurkan tubuh Elaine menjadi 10.000 keping. 20 topi hijau itu, setiap kali berkibar tertiup angin, adalah cambukan tanpa ampun terhadapnya. Jadi dia merasa jika dia ingin membalas dendam, maka wajar untuk memulai dari Elaine, yang paling tepat. Dan yang terpenting,
balas dendam pada Elaine tidak akan menyebabkan kebencian Charlie. Jika mereka menyerang Claire, itu akan menyentuh bagian paling sensitif dari Charlie. Kemungkinan besar akan menyebabkan kematian diri mereka sendiri. Bahkan Donald tidak berani menyerang Claire, agar keluarganya tidak mendapat masalah itu. Usulan Christopher langsung diterima oleh seluruh keluarga. Selama ini, Elaine selalu berusaha keras mengejek keluarga mereka, yang telah membuat marah semua orang. Membuat mereka mencari cara untuk membalasnya, agar dapat menghilangkan kebencian di hati mereka. Jadi, Harold buru-buru bertanya, "Ayah, apa idemu? Beritahu kami dengan cepat." Christopher menggertakkan giginya dan berkata, "Kita harus menemukan kesempatan untuk merusak reputasi Elaine dan menjadikan bahan tertawaan seluruh negeri. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya dihina oleh banyak orang." Berbicara tentang ini, Christopher berkata lagi, "Juga, yang terbaik adalah membuat dia terkena penyakit menular seksual." Harold berkata dengan terkejut, "Ayah, apa kamu sendiri yang akan melakukannya?" Ketika Christopher mendengar ini, dia langsung marah, menamparkan Harold dan membentaknya, "Persetan! Mulut anjingmu tidak bisa berkata yang bagus. Aku akan melakukannya sendiri. Apa dia layak?" Faktanya, Elaine dan Hannah sama-sama wanita dewasa yang masih memiliki pesona. Namun, kini dua wanita menawan ini berada dalam situasi yang sedikit membosankan. Tak perlu dikatakan, Hannah baru saja mengalami keguguran, dan penyakit kelaminnya masih belum sembuh. Sekarang dia terbaring di rumah sakit setelah memarahi suaminya. Elaine sudah cukup menderita sekarang. Kakinya yang patah masih digips, dan kedua gigi di depannya patah. Bagaimana masih ada sisa-sisa kecantikan masa lalu? Tidak ada pria yang tertarik saat melihatnya. Harold menerimanya, dan berkata dengan sedikit sedih, "Ayah yang mengatakan ingin Elaine tertular penyakit kelamin. Saya hanya mengira ayah akan melakukannya sendiri." Christopher memarahi, "Tidak bisakah kamu menemukan orang lain untuk melakukannya?" Harold berkata, "Siapa yang kamu cari? Entahlah, carilah yang muda dan kuat itu. Sebaiknya yang sedang sakit." Harold berkata dengan malu, "Saya benar-benar tidak dapat memeriksa." Christopher memberi isyarat dan berkata, "Aku akan mencarinya. Bahkan jika tidak menemukan seseorang yang sakit, aku harus menemukan seseorang yang mau melakukannya." Bab 1248. Keesokan harinya, teman sekelas Claire di SMA menikah. Pasangan suami istri, Charlie dan Claire, mengendarai dua supercar saat fajar. Mulai dari Villa Elite Thompson dan menuju ke Wuhe County di pinggiran kota Aurus Hill. Wuhe berjarak sekitar 60 km dari pusat kota. Meski agak jauh, terdapat akses langsung yang memungkinkan untuk berkendara dengan kecepatan tinggi. Teman sekelas Claire tinggal di pinggiran Kabupaten Wuhe. Charlie dan Claire mengikuti rute yang direkomendasikan oleh sistem navigasi peta online. Mereka tiba di area rumah susun berusia 20 atau 30 tahun. Semua rumah susun di komunitas ini tidak lebih dari 6 lantai. Ada beberapa rumah susun yang dibangun sangat padat. Cat hijau di bagian luar rusun sudah pudar dan tampak seperti warna semen. Jalan masuk ke blok rusun sangat sempit, dan terdapat polisi tidur yang relatif tinggi. Selain itu, jalanan dipenuhi dengan tempat sampah, sepeda roda 3, sepeda roda 2, motor, mobil bobrok yang diparkir di pinggir jalan. Jalanan terasa semakin sempit. Charlie mengendarai Bugatti di depan, melirik pintu masuk kompel rumah susun. Dia memanggil istrinya Claire di mobil belakang. "Istri, kondisi jalan di kompel rusun ini terlalu rumit. Sasis mobil sport kita sangat rendah. Kita tidak bisa melewatinya. Kita parkir mobil di sini saja." Claire berkata, "Oke, kamu berhenti dulu, dan aku akan berhenti di belakang kamu." Charlie memarkirkan mobil di sisi jalan. Lalu Claire juga berhenti dan memarkir mobilnya di belakang Charlie. Keduanya turun dari mobil. Pagi hari ini, orang-orang yang berjalan melewati dua mobil mewah papan atas ini semua berhenti. Mereka mengeluarkan ponsel dan merekam foto dan video. Charlie tidak ingin terlalu mencolok, jadi dia menarik Claire ke blok rusun. Untungnya, keduanya datang lebih pagi. Belum banyak orang yang lewat. Jika datang lebih siang, mereka akan dikerumuni banyak orang. Saat itu baru pukul 7.40 pagi.
Setelah Claire dan Charlie memasuki blok rumah susun, Claire menghela napas dan berkata, "Saya sekali datang ke rumahnya saat masih di sekolah menengah. Keluarga mereka telah tinggal di sini bertahun-tahun." Charlie melihat gedung yang bobrok dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Rumah itu tidak terlihat terlalu besar, bukan? Claire di dalamnya dan berkata, mereka menempati apartemen dengan 2 kamar tidur, yang luasnya sekitar 60 meter persegi. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana bisa 4 orang tinggal di apartemen 2 kamar tidur? Kamu bilang dia juga punya adik laki-laki. Ya, Claire berkata, keluarganya tidak mampu membeli rumah yang besar. Jadi dia dan saudara laki-lakinya tinggal di kamar yang sama sejak kecil. Kemudian, dia pergi belajar keluar daerah. Setelah lulus dari perguruan tinggi, adiknya sudah semakin dewasa. Mereka berdua tidak bisa tinggal di satu kamar. Jadi teman saya pergi ke Aorus Hill untuk bekerja dan menyewa sebuah kamar di Aorus Hill. Claire menghela napas dan berkata, dia akan menikah hari ini. Menurut aturan, dia harus menikah di keluarga ibunya. Jadi dia pulang ke sini tadi malam. Charlie mengangguk ringan dan berkata, jika ada seseorang di suatu pemukiman menikahi seorang wanita, setidaknya mereka akan menghias gerbang dan menulis berkah kebahagiaan dan perayaan di atasnya. Mengapa temanmu tidak melakukannya? Saat kita melewati gerbang, tidak ada tanda-tanda seseorang akan menikah hari ini. Claire berkata tanpa daya, keluarganya tidak setuju dia menikah, karena pihak pengantin pria tidak memberi mereka mas kawin. Namun dia hamil dan dia tidak punya pilihan. Saya mendengar keluarganya sangat marah. Mereka tidak ingin melihat temanku sama sekali. Bahkan seluruh keluarga tidak akan menghadiri acara tersebut. Jika dia ingin menikah, dia harus pergi sendiri. Claire berkata tanpa daya, keluarganya tidak setuju dia menikah, karena pihak pengantin pria tidak memberi mereka mas kawin. Namun dia hamil dan dia tidak punya pilihan. Saya mendengar keluarganya sangat marah. Mereka tidak ingin melihat temanku sama sekali. Bahkan seluruh keluarga tidak akan menghadiri acara tersebut. Jika dia ingin menikah, dia harus pergi sendiri. Charlie berkata, keluarganya keterlaluan. Bagaimanapun, dia adalah putri kandung mereka. Bagaimana orang tua dan adiknya tidak pergi? Mereka tidak peduli. Claire berkata dengan simpati. Teman sekelasku sangat mengantuk. Orang tuanya telah memberitahukannya sejak lama. Calon suaminya harus dapat memberi keluarga 300.000 sebagai mas kawin. Uang itu untuk membeli suite untuk adiknya. Tapi keluarga suami tidak mau memberi uang mas kawin. Jadi orang tuanya meminta untuk menggugurkan kandungan dan mencari pria lain yang mau memberi uang mahar. Temanku tidak setuju. Orang tua dan adiknya sangat membencinya. Jika kita tidak datang membantu hari ini, dia harus menikah sendiri. Bab 1249. Charlie semakin penasaran. Dia bertanya kepada Claire, apakah dia memberi tahu teman sekelas lainnya? Claire menjawab, dia ingin aku membantu. Dia tidak bisa menanganinya sendiri. Saya menawarkannya mengundang beberapa teman sekelas untuk membantu. Tapi dia tidak mau. Charlie berkata tanpa daya. Kurasa dia tidak ingin malu di depan teman-teman sekelasnya. Itu tidak bisa dipahami. Claire mengangguk dan berkata, aku belum pernah menyukainya sebelumnya. Pada hari pernikahan yang begitu penting, keluarga mertuanya juga menentang pernikahan ini. Claire merasa iba. Dia berkata, Charlie, sebenarnya aku beruntung menikah denganmu. Jika keluargaku meminta aku menikahi tuan muda dari keluarga kaya, aku tidak tahu bagaimana rasanya dihina oleh keluarga suamiku. Ekspresi Charlie sedikit malu. Istrinya tidak tahu bahwa suami yang dinikahinya adalah tuan muda dari keluarga papan atas di negeri ini. Melihat ekspresi Charlie, Claire mengira dia marah. Dia buru-buru menjelaskan, Charlie, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan aku beruntung menikahimu. Charlie mengangguk dan tersenyum. Dan bertanya padanya, jika suatu hari nanti aku menjadi tuan muda dari keluarga kaya, apa yang akan kamu lakukan? Claire berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin. Kamu seorang yatim piatu dan tidak mungkin menjadi tuan muda dari keluarga kaya. Charlie berkata, ini hanya umpama. Seandainya saya tuan muda dari keluarga kaya. Claire tersenyum dan berkata,
Jika kamu benar-benar tuan muda dari keluarga kaya, aku akan menceraikanmu. Charlie bertanya dengan heran. Serius? Claire terkikik. Hanya bercanda. Cepatlah. Ini gedungnya. Ayo naik. Charlie memegangi kepalanya tanpa daya dan mengikuti di belakangnya ke tangga tua. Hari ini adalah hari pernikahan teman sekelas Claire. Keluarganya bahkan tidak membuat pengumuman kata-kata bahagia di pintu rusun. Sepertinya mereka benar-benar tidak ingin anak perempuan mereka menikah. Pasangan itu berjalan menaiki tangga bersama. Tiba di lantai 3. Mereka mendengar suara teriakan. Kamu rugi. Apa kamu benar-benar ingin menikah dengan pria itu tanpa sepeser pun mas kawin? Jika kamu menikah seperti ini, orang-orang akan membicarakan kita dan menghina keluarga kita. Orang yang berteriak adalah seorang wanita parubaya. Suaranya terdengar sangat tajam. Sebanding dengan Elaine. Bab 1250. Pada saat ini, terdengar lagi suara teriakan seorang pria parubaya. Keluarga Scottson benar-benar merugikan keluarga kita. Mereka menghamili anak perempuan kita dan tidak memberikan 1 sen pun untuk kawin mas. Apakah mereka takut kamu akan menggugurkan bayi dalam kandunganmu? Lalu terdengar suara pemuda memarahi. Keluarga Scottson tidak takut. Mereka ingin kakak perempuan saya menggugurkan bayinya. Mereka memandang rendah kakak saya. Mereka menganggap kakak saya tidak pantas menikahi anak laki-laki mereka. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata lagi, "Kakak, mengapa kamu berpikir kamu harus menikah dengan pria keluarga Scottson itu? Keluarga penipu itu sangat jahat. Kamu bisa bertanya pada tetangga-tetangga kita. Apakah ada anak gadis yang tidak menerima mas kawin dari keluarga suaminya? Teman baik saya, Sunzi dan saudara perempuannya, menikah dengan keluarga biasa dari kabupaten tetangga. Keluarga Besan memberikan mas kawin sebesar 280.000. Sekarang Sunzi sudah membeli rumah di kota. Bahkan saudara memberi 50.000 untuk dekorasinya. Jika kamu tetap menikahi pria dengan nama belakang Scottson itu, apa yang bisa saya lakukan di masa depan? Itu benar, saya malu pada diri sendiri. Kamu seharusnya memikirkan adikmu, kan? Adikmu berusia 22 tahun. Sudah waktunya untuk menemukan gadis untuk dinikahi. Betapa sulitnya gadis-gadis sekarang. Jika adikmu tidak mempersiapkan rumah dari sekarang, gadis mana yang mau melihatnya? Pada saat ini, terdengar seorang wanita berkata dengan sedih, "Saya mencintai Draco dengan tulus. Saya rela tidak mengambil uang darinya. Benar-benar jatuh cinta." Wanita parubaya itu mencibir dan berkata dengan tegas, "Hah, jika Draco benar-benar menyayanginya, harusnya dia tidak memperlakukanmu seperti ini. Dia seharusnya memberi mas kawin dan mengundangmu untuk menikah. Tapi dia tidak datang menjemputmu. Dia tega membiarkanmu pergi sendiri puluhan kilometer. Apakah pria yang menyukainya tega?" Pemuda itu berteriak. Pria bermarga Scottson itu memandang rendah kita. Kita keluarga miskin dan tidak sebanding dengan mereka. Dia tidak menganggap serius keluarga kita. Dia tidak mau datang menjemput pengantin wanita di hari pernikahannya. Saya belum pernah mendengar kejadian seperti ini. Pemuda itu berkata lagi, "Kakak, jika kamu tetap menikah, aku dan orang tua kita dan akan kehilangan muka di Wuhe." Wanita itu berkata, "Kamu tidak perlu mengutarakannya lagi. Aku sudah memutuskan. Aku tetap akan menikah dengannya hari ini. Aku akan tetap menikah dengannya meski aku harus naik taksi sendiri." Dia menambahkan, "Draco tidak seburuk yang kalian pikirkan. Dia tidak bisa menentang ibunya. Semua urusan keluarganya ditentukan oleh ibunya. Draco bersedia memberikan mas kawin. Tapi ibunya tidak setuju." Draco mengatakan, "Setelah kami menikah, dia yang akan mengatur keuangannya sendiri. Dia akan menghemat dan menabung lebih banyak uang. Dan dia akan memberikan 300.000 untuk keluarga kita. Kalian bisa membeli rumah untuk adikku. Apa kami harus menunggu 2 tahun? Wanita parubaya itu marah. Kakakmu sudah berusia 22 tahun. 2 tahun ke depan akan berusia 24. Kami sudah ingin memiliki cucu tahun depan. Apakah karena kamu dan Draco, kami harus menunggu 2 tahun? Dan aku sama sekali tidak percaya dengan kata-katanya. Bagaimana jika Draco tidak menghasilkan uang setelah 2 tahun? Ketika kamu menikah dan memiliki anak, kamu sudah tidak berharga. Sudah menjadi barang bekas. Apa yang bisa kamu lakukan?
Bagaimana kami bisa membeli rumah untuk adikmu? Wanita muda itu berkata, Bu, saya telah bersama Draco beberapa tahun. Saya tahu orang seperti apa dia. Dia selalu menepati kata-katanya. Persetan, wanita parubaya itu berkata dengan marah. Saya beritahu kamu Magnolia. Keluarga kita, 3 orang ini, tidak akan mengizinkan kamu menikahi Draco. Jika kamu masih menganggap kami keluarga, kamu harus menggugurkan kandunganmu dan memutuskan dengan Draco. Jika kamu berani meninggalkan rumah ini, kami memutuskan akan memutuskan semua hubunganmu. Mulai sekarang kamu bukan keluarga kami lagi. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Kamu dengar kata-kata ibumu. Keputusan ibumu juga menjadi keputusanku. Kamu putuskan sendiri. Jika kamu keluar dari pintu ini, kamu jangan kembali lagi kemari. Wanita muda itu menangis dan berkata, Ayah, Ibu, Francis. Apakah kalian mengusirku? Jika kalian tidak mengasihani aku, kalian harus tetap mengasihani anak di perutku, kan? Pemuda itu berkata, Kakak, apakah kamu begitu keibuan? Kamu baru hamil 2 bulan. Dia belum sempurna, hanya telur yang dibuahi. Ketika Claire mendengar ini, dia menghela napas dan berkata, ini keluarga teman sekelas saya yang berbicara. Tampaknya keluarganya tidak ingin dia menikah hari ini. Charlie mengangguk. Saya mendengar adiknya mengharapkan uang mas kawin untuk membeli rumah. Di matanya, kakaknya adalah sapi perahnya. Dia tidak akan membiarkan kakaknya pergi dengan sia-sia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.